setelah minggu ini, next week will be the last week for us. Minggu depan adalah minggu terakhir buat kita ya. Tapi it is not really the end of this program because basically after this you will need to step up to go to the next level. Teman-teman ada rencana nggak untuk lanjut ke level selanjutnya? Have you guys got any plan untuk lanjut ke level selanjutnya? Untuk saat ini aku belum. Oh, oke. Kenapa sibuk banget? Hmm, soalnya lagi nunggu panggilan kerja, Kak. Oh, oke. Congratulations. Selamat yang Widih, bentar lagi kerja. Oke, oke, oke. Kalau teman-teman yang lain ada rencana lanjut atau enggak ada? Aku sih belum. Ada. Oh, oke. Sis Fitri belum. Kenapa Sis Fitri? Soalnya di sini banyak kegiatan sih, Bu. Oh, lagi sibuk ya, lagi padat. Alright, alright. Si Cynthia katanya ini ada rencana. Ini rencana atau wacana? Rencana. Udah. Oke. Alright, alright. Semoga bisa ya teman-teman lanjut di level kedua. Karena English is about activity. I mean, like habitual things, habitual activity that we keep doing every day. Masalah kebiasaan aja ya, teman-teman. Jadi, ya bahasa Inggris itu ya ala bisa karena biasa, teman-teman. Jadi semakin sering teman-teman praktek, ya semakin bisa gitu. It's not like riding a bike. If you don't practice it, you will gradually lose it. Kalau teman-teman nggak praktek bahasa Inggris ini, apalagi teman-teman setelah mendapatkan, ya walaupun nggak signifikan ya, tapi masih ada peningkatan itu. Kalau nggak dilatih itu bisa hilang gitu ya. Nah, jadi teman-teman tetap dilatih, diasah. Either you join speaking partner or not, teman-teman cari metode sebaik mungkin untuk tetap latihan. Mau di speaking partner ataupun nggak di speaking partner nantinya. Oke, semangat. Dan sekarang teman-teman saya pengen ngajak. Wow, si Cindy, you look so colorful tonight. Kelihatan sangat warna-warni malam hari ini. Beda banget ya malam ini kayak bunga-bunga. Mungkin kalau saya sih, tapi cocok sih si Cindy. Kalau bunga-bunga cocok. Kalau saya mungkin dikira kuburan kayak berbunga-bunga. Oke, oke, teman-teman kita pengen latihan lidah sejenak sebelum kita masuk ke today's topic ya. Kita belum latihan lidah ya untuk minggu ini. Untuk latihan lidah hari ini, teman-teman kita bakal coba latihan lidah dengan berfokus ke pelafalan bunyi plosive sound atau bunyi yang meletup. Nah, untuk dalam bahasa Inggris itu sendiri ada beberapa bunyi yang harus diletupkan atau kalau dalam bahasa Arab itu kayak ini ya teman-teman kayak kol-kolah. Nah, jadi bedanya kalau kol-kolah kan dimasukkan ke dalam gitu. Misalnya kolak kok kalau bahasa Inggris itu nanti diletupkan keluar. Like misalnya, like. Nah, jadi dia keluar. Alright, ada beberapa kata yang bakal diletupkan gitu ya. Misalnya salah satunya adalah bunyi K. Nah, teman-teman ketika melafalkan bunyi K, nanti teman-teman usahakan diletupkan. Nah, jadi jangan ditahan. Misalnya teman-teman mau bilang suka, jangan dibilang like. Jangan ditahan like. Dikeluarkan. Like. Like. Selain itu juga nanti ada pelafalan di bunyi CH. Nah, CH juga dalam bahasa Inggris harus dilafalkan lebay. Contoh, teman-teman mau bilang makan siang. Berarti bahasa Inggrisnya gimana? Lunch. Lunch. Nah, CH-nya diletupkan seperti itu. Lunch. Lunch. Monyong. Lunch. Lunch. Oke. Nah, jadi ada bunyi letupannya di akhir. Lunch. Nah, contoh lagi memukul, meninju bacanya Punch. punch. Oke, banyak berarti cara bacanya Much. much. Jangan ditahan Kayak much. macet. No, langsung aja letupkan much. Much. Oke. Nah, jadi suara-suara ini yang tadi meletup itu teman-teman disebut dengan plosive sound. Nah, plosive atau bunyi yang diletupkan. Jadi ingat harus diletupkan. Untuk latihannya bunyi CH dan K ini nanti teman-teman kita pakai beberapa kosakata dasar ini. Tapi sebelumnya kita coba kasih warna-warni ya, biar nggak hitam putih banget warna kayak hidupnya si Trifani. Kita coba kasih warna-warna dulu. Alright, Sister Cynthia, si Cynthia suka warna apa si Cynthia? Black. Selain black? Nggak ada lagi. Ya, yang berwarna dikit deh. Sis Melati suka warna apa Sis Melati? Pink. Pink. Oke, kalau gitu kita kasih warna hijau ya.
Alright. Oke, kalau si Fitri, Fauzia suka warna apa? Blue. Blue. Oke, kita kasih warna biru. Oke, untuk pelafalannya, ingat teman-teman, pelafalannya harus diletupkan ya. Kita coba lafalkan bareng-bareng, semua mikrofon dinyalakan. Saya bilang repeat after me, teman-teman bilang, okay baby, try to repeat after me. Okay, baby. Okay, baby. Okay, the first one we've got chicken. Chicken. Oke, CH-nya sama K-nya meletup. Chicken. 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 CH-nya kurang lebay. Chicken. Oke, mulut dibuka lebar. And. Oke, chicken sama and langsung nyambung. Chicken and. Chicken. Oke. Lebih meletup. Chicken and. Chicken. Oke, next we've got bacon. Lebih meletup, lebih lebay. Bacon. Oke, good. Chicken and bacon. Chicken. Lebih cepat. Chicken and bacon. Chicken. Oke, lebih lebay, lebih cepat. Chicken and bacon. Chicken. Sekarang dibalik. Bacon and chicken. Bacon. Lebih lebay. Chicken and bacon. Bacon and chicken. Artikulasinya dijaga ya teman-teman. Bukan chicken ngambekan. Siapa chicken ngambekan? Kerjaan siapa chicken ngambekan? Bagaimana pula? Aduh. Oke, teman-teman, lebih lebay, lebih cepat. Chicken and bacon, bacon and chicken. Oke, sekarang coba 2 kali teman-teman. Chicken and bacon, bacon and chicken, chicken and bacon, bacon and chicken. 1, 2, 3, go. Chicken and bacon and chicken. Oke, nicer. Lebih lebay, lebih cepat 4 kali. Chicken and bacon, bacon and chicken, chicken and bacon, bacon and chicken, chicken and bacon, bacon and chicken, chicken and bacon, bacon and chicken. 1, 2, 3, go. Chicken and bacon and chicken. Oke, teman-teman jangan lupa nafas ya. Takut-takut nanti Sakaratul Maut. Nafas. Tarik nafas, buang gitu ya. Sekarang teman-teman coba paling cepatnya lebih lebay lagi, lebih cepat. Tapi pelafalan harus tepat 8 kali. Chicken and bacon, bacon and chicken, 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 chicken and bacon, bacon and chicken. 8 kali yang cepat, mikrofon dinyalakan, suara dilantangkan. 1, 2, 3, go. Chicken and bacon, chicken and bacon, Nice. Coba Sister Melati 6.751 kali. Coba. Oke. Teman-teman bisa gunakan ini ya untuk latihan. Ingat, dalam bahasa Inggris bunyi CH dan K harus diletupkan. Sekarang kita coba letupannya. Cara bacanya raja berarti gimana? King. Oke, good. Memetik cara bacanya berarti. Pig. Oke, pick. Kurang letupannya. Pick. Oke, mengambil berarti cara bacanya. Take. Good. Take. Kue berarti cara bacanya. Di depan meletup, di akhir meletup. Cake. Hati-hati dahaknya keluar. Hati-hati ya. Membuat berarti cara bacanya. Make. Jangan ditahan, bukan make, tapi teman-teman make. Oke, danau berarti cara bacanya. Lake. Kurang meletup, ulangi. Lake. Lake, oke. Bukan le ya teman-teman, nanti dikira Medan pula, le ya. Lake, oke. Alright, kurang lebih seperti itu. CH, sekarang kita CH. Menonton berarti cara bacanya. Watch. Okay. Alright. Watch. Nice. Contoh lagi. Kanal berarti cara bacanya.
Channel. Okay, Channel. nice. Channel. Alright. Channel. Contoh lagi teman-teman mau bilang ini contoh. Nah, Search. touch. Okay. Alright. Apalagi ya? Ya, itulah pokoknya ya, teman-teman. Untuk latihannya, teman-teman juga mungkin bisa pakai bahasa Indonesia. Anggaplah teman-teman mau bilang. Coba repeat after me. Kecoa. Okay. K-nya lebay, C-nya lebay. Kecoa. Okay, kuaci. Okay, kecoa, kuaci. Okay, lebih lebay lagi, cakwe. Cakwe. Okay, kecoa, kuaci, cakwe. Kecoa makan cakwe. Okay, bukan makan, kecoa, kuaci, cakwe. Oh, kecoa. Okay, coba 3 kali yang cepat. Kecoa, kuaci, cakwe, kecoa, kuaci, cakwe, kecoa, kuaci, cakwe. Oke. Nah, jadi teman-teman latihan aja ya di rumah sering-sering biar bunyi CH lebih lebay gitu. Sekarang kita masuk ke today's topic discussion. Untuk hari ini kita bahas tentang apa, teman-teman? What is the topic today? School. Okay, we're going to talk about school. School artinya alright, talking about school, berbicara tentang sekolah, teman-teman dulunya sekolah enggak? Enggak kayaknya. Waduh, congkak banget nih pertanyaannya. Teman-teman, di sini kita lihat ada today's goal-nya. Today's goal-nya adalah we're going to learn past tense and remember our school moments and anything about it. Yang artinya, gengs. Kita akan belajar Sekarang. Kita belajar di masa mengingat lampau momen sekolah dan mengingat Dan apapun sesuatu tentang Oke. saat momen di Dan sekolah. apapun yang berkaitan dengan sekolah. Tapi kalau kita bicara soal sekolah, apa sih hal-hal yang paling teman-teman ingat kalau tentang sekolah? belajar. Jajan. Widih. cinta Emang monyet. iya. Oh, cinta monyet. I see. Cinta monyet bahasa Inggrisnya apa? Mengkilap. No. Teman-teman pakainya puppy love. Nah. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ke Indonesia tuh jangan diartiin satu-satu ya. Mana mangkinya ngeliat saya lagi. Harusnya ngeliat Bro Dede dong. Enggak bercanda. Nah, tapi teman-teman jangan heran ya karena ini disebut dengan CCU, cross culture understanding, perbedaan lintas budaya. Kalau kita maknai satu-satu emang agak aneh. Papi artinya? Anak anjing. Santai dong. Saya kan nanya baik-baik ya. Maaf. Kok gitu banget? Kok gitu banget sih? Alright. Saya kan jadi sedih ya. Alright. Nah, jadi teman-teman, puppy love itu emang artinya cinta monyet. Kalau bucin. Bucin bahasa Inggrisnya? Bucin, enggak gitu juga. Bucin, enggak dong. Lovey-dovey. Teman-teman bisa pakai lovey-dovey. Lovey-dovey. Ini artinya bucin. Lovey-dovey. That's right. Okay, back to the things, teman-teman. Kita lihat di sini, teman-teman, ada frase yang unik juga, mungkin bisa kita pelajari dan terapkan. Kalau teman-teman mau bilang akan, jangan pakai will melulu. Teman-teman bisa pakai be going to. Iya. Be itu ada 3, ada are sama 2 lagi apa? Is sama apa lagi? M. Menentukan is, am, dan are dilihat dari subjeknya. Kalau subjeknya I pakainya alright. Kalau subjeknya she dia perempuan. Oke, kalau subjeknya he dia laki-laki. Alright, kalau subjeknya sis Anggi. Alright, kalau subjeknya bro Ade. Oke, kalau subjeknya bro Diki and sis Melati. Alright. Nah, jadi teman-teman, kalau mau bilang akan, teman-teman bisa pakai to be tambah going to. To be-nya ISMR tergantung dari subjek. Anggaplah teman-teman mau bilang saya akan makan, berarti bahasa Inggrisnya I'm going to. Oke, I'm going to eat. Saya akan minum. I'm going to drink. Oke, saya akan tidur.
I'm going to play. Kita ganti subjeknya. Mereka akan bermain sepak bola. We are We are Going to play football. Okay, they're going to play football. Ibu saya akan memasak. My mother is Mom Mom is going going to cook. Oke, nah, going to cook. Dan kadang teman-teman untuk going dan to ini dikontraksikan ya, teman-teman, disingkat. Kalau ada going dan to dikontraksikan jadi apa? Gonna. Gonna. Nah, gonna itu singkatan dari going dan to. Berarti kalau teman-teman mau bilang saya akan tidur, I'm gonna sleep. oke, saya akan mandi. I'm gonna to bed. Take a bed. to bed. I'm going Oke, saya akan makan. I'm gonna eat. Oke, kalau teman-teman udah pakai gonna, nggak perlu pakai to lagi karena gonna itu singkatan dari going dan to. Nah, jadi I'm gonna langsung aja popnya. Saya akan mencintaimu. I'm gonna I'm gonna love you. I'm Nice. gonna love you. Akan kehilanganmu. I'm I'm gonna gonna lose you. I'm gonna love you. Oke, saya akan mencintaimu seperti saya akan kehilanganmu. I'm I'm gonna love you. gonna I'm gonna love you. I'm gonna lose you. Oke. I'm gonna gonna love love you. you. Like I'm gonna lose you. Mukanya santai aja Bro Gani. Oke. Nah, dan nanti teman-teman kita akan mempelajari tentang penggunaan past tense. Past tense itu apa sih teman-teman? masa lampau. Masa lampau. Jadi kalimat yang digunakan ketika berbicara tentang masa lampau. Berbicara tentang masa lampau, sebenarnya teman-teman, mantan adalah penjelajah waktu. Karena dia adalah orang yang datang dari masa lalu. Wow. Jadi dari masa Time lalu. traveler. Yeah, yeah. Time traveler, right? Oke, so guys, kita lihat untuk pembahasan hari ini. Untuk berbicara tentang masa lampau, nanti rumus yang kita gunakan adalah rumus simple past ya. Dan seperti yang teman-teman udah pernah kita bahas dalam bahasa Inggris untuk pembentukan kalimat, kalimat hanya dikatakan kalimat kalau dia punya apa? Subjek dan Object. Oke, Verb, masih ya. ingat apa yang dimaksud dengan subjek? Subject. Ganti orang. That's right. Nah, kalau verb, apa yang dimaksud dengan verb? Kata keterangan. kerja. Kata kerja. Oke. Ya. Nah, untuk penggunaan kalimat lampau, nanti kata kerja yang teman-teman gunakan adalah kata kerja bentuk kedua. Nah, apapun kata kerjanya nanti pakai bentuk kedua. Contoh, teman-teman mau bilang pergi bahasa Inggrisnya. I Bahasa went. pergi. When. Bahasa Inggrisnya pergi. Go. Go. Bentuk verb 2 dari go. When. Went. Nah, nanti teman-teman pakai verb 2-nya ya. Let's say teman-teman mau bilang, saya pergi ke Bali minggu lalu. I went to Bali. Bali Last week, oke. Ya, Saya ya. pergi ke Bali minggu lalu bersama suamimu. I went to Bali with your husband. Last week with your husband. Oke, nice. Misalnya teman-teman mau bilang bertemu bahasa Inggrisnya. Meet. Bentuk verb 2 dari meet. Met. Met, oke. Saya bertemu ibumu tadi malam. I met your mother Your mother last night. Last night, okay. Let's say you guys want to say makan. Eat. Oke, bentuk verb 2 dari eat. At. Nice. Saya memakan ayamnya Brogani tadi pagi. I'm I at this chicken this This morning, nice. I ate Brogani's chicken this morning. Nice. Alright, anggaplah teman-teman mau bilang membeli. Buy. Buy. Buy, bentuk verb 2 dari buy. Both. Boat, GH-nya gak usah dibaca teman-teman. Boat. Nah, boat langsung aja. Boat. Both. Oke, saya membeli rumahmu 2 tahun lalu. I bought your house 2 years ago. Okay, 2 years ago. That's right. I bought your house 2 years ago. Contoh terakhir, melihat. See. Bentuk verb 2 dari see.
So. Oke. So, Saya melihat pacarmu bersama wanita lain tadi malam. I I saw saw your Their girlfriend. boyfriend Last night. Okay. Last night. Okay. I saw your man with another girl last night. Okay. Nah, Alright. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pembentukan kalimat lampau yang positif. Gimana? Mudah bukan? Ya, oke. Untuk kalimat negatif yang ada kata tidak BBM campuran. Itu tahun kapan ya? Apa sih? Apaan sih? Bro? Itu ada viral dulu teman-teman. Yang tidak BBM campur. Nanti nggak ngalamin. Nanti. Ya lanjut. Lanjut yuk. Bro, lanjut ya bro. Tidak bro. Tidak BBM. tidak. Oke, untuk kalimat yang ada kata tidaknya teman-teman itu nanti kita pakai didn't ya. Kalau present kemarin ada dua pilihan, ada apa? Kalau present kemarin yang ada tidaknya? Don't sama Doesn't. Oke, don't dan doesn't. Nah, untuk menentukan don't dan doesn't dilihat dari subjeknya. Kalau sekarang teman-teman mau subjeknya are you, they, we, she, he, it, mbahmu, nenekku, kakekku, semuanya teman-teman nanti pakai didn't ya, apapun subjeknya. Siapapun. Kemudian untuk verbnya teman-teman, verbnya kita nggak pakai verb 2 lagi, verbnya kembali ke verb 1. Jadi ingat setelah ada muncul did kembali ke verb 1. Anggaplah teman-teman mau bilang, saya tidak melihat ibumu tadi malam, berarti I didn't see I you. don't see your mother. I didn't see your mother last Oke. I didn't see your mother last night. Mereka tidak mengundang kita di pesta kemarin karena kebanyakan dari kita itu ternyata baru di lingkungan ini. Jadi mereka menganggap kita harus terbiasa terlebih dahulu dengan lingkungan ini. Keep going. Apa diundang itu? Oke, mereka tidak mengundang kita berarti. They didn't invite us. Oke, they didn't invite us. Nice. Saya tidak membeli rumahmu 2 tahun lalu. I didn't buy your years ago. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk kalimat negatif. Untuk kalimat interrogatif, kalimat tanya teman-teman tinggal dibalik did-nya dulu, subjek baru verbnya, ingat kembali ke verb 1. Setelah muncul did, verb kembali ke verb 1. Apakah kamu melihat ibuku tadi pagi? Did you see my mother this morning? Oke, apakah kamu memakan ayam gorengku? Did you eat My chicken? My chicken? Oke, my my fried chicken. Nice. Apakah mereka bermain sepak bola minggu lalu? Did they play football last week. Oke, apakah kamu bahkan mengingat tempat pertama kita bertemu? Did you remember? Even Our first place. even I remember First place. Our first? Our first meet. Oke, our first meeting boleh. First meeting boleh ya. Pertemuan pertama kita. Oke, kurang lebih seperti itu. Contoh lagi. Apakah kamu mengenalku? Did you know me? Oke. Apakah kamu memikirkanku kemarin? Did you Think about me yesterday? yesterday? Oke, apakah kamu mengambil uang-uang anak itu? Did Did you you take take their money? money? Oke, uang-uang anak-anak itu berarti? Their children. Their children. Oke. Those, kalau banyak pakai those ya teman-teman. iya, Those iya. children
Children. Children's apa? Children. Nah. Money. Oke, apakah si Sarah mengambil uang-uang anak kecil itu? Did Sarah take Did Sarah take those 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 children's money. money children? those money children atau those children's money? Those Those children children's money. money. Oke, those children's money. Nah, nanti teman-teman bisa belajar tentang pembentukan frase juga ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk penggunaan kalimatnya. Oke, tapi teman-teman masih ingat nggak kemarin kita sempat bahas juga ada perbedaan penggunaan kalimat verbal dan nominal. Apa perbedaan verbal dan nominal? Masih ingat? Verbal itu Mhm. kata verbal itu kata kerja. Verbal Verbal itu kata kerja, nominal itu kata benda. Oke, ada jawaban lain? Nominal kata sifat. Oke, ada jawaban lain? Nominal itu Verbal berkaitan waktu. Oke, ada jawaban yang lebih lain? Verbal kata kerja. Kalau nominal tanpa kata kerja. Oke, itu dia teman-teman. Walaupun ada kata benda, kalau dia di kalimat verbal ya tetap dikatakan kalimat verbal. Misalnya, saya suka monyet, berarti I You like monkey? like suka monyet. Oke, di sini teman-teman di sini ada kata benda juga ya, tapi karena ada kata kerja, walaupun dia ada kata benda, tetap dikatakan verbal. Jadi pembedanya teman-teman perhatikan kata kuncinya. Yang satu ada kata kerjanya, yang satu nggak ada kata kerjanya. Karena dalam kalimat kalimat dapat dikatakan kalimat hanya apabila ada kata kerjanya. Jadi kalau tidak ada kata kerjanya tidak bisa dikatakan kalimat. Contoh, bahasa Inggrisnya kamu. you. Oke, ganteng. Handsome. Thank you. Jangan semangat gitu dong. Biasa aja. Oke, thank you. Teman-teman, kalau kita analisa bareng-bareng di sini you sebagai subjek, handsome sebagai adjective. That's right. Apa itu adjective? Kata sifat. Nah, kalau kita lihat dari struktur pembentukan kalimat ada subjek, ada adjective. Apakah bisa dikatakan kalimat? Tidak. Tidak, karena Tidak ada to be. karena tidak ada To be. tidak ada Kata kerja. kata kerja karena tidak ada kata kerja. Kata kerja. Nah, kalau dia tidak ada kata kerja, nanti teman-teman pakai to be. Kalau kemarin present ada 3 to be yang kita gunakan. Apa aja kalau present kemarin? Is MR. Oke, is MR. Menentukan is MR dilihat dari Subject. subjek. Untuk lampau kita cuma punya 2 pilihan ya untuk to be-nya. Bisa pakai was dan were. Menentukan pakai was dan were dilihat dari Subject. kalau subjeknya I pakainya. Was. Oke, kalau subjeknya she dia perempuan. Was. Oke, was. Kalau subjeknya he dia laki-laki. Was. Was. Alright, kalau subjeknya si Cindy. Was. Oke, kalau subjeknya sis Evie. Was. Kalau subjeknya sis Melati and sis Mariah. Was. Oke, kalau subjeknya kamu, you. Were. Were. Alright, kalau subjeknya they, mereka. Were. Alright, we, kita. Were. Alright, karena subjeknya di sini you, kita pakai was atau were. Was. Were. Ah? You were. Was. You was. Pakainya? Were. Pakainya? Oh, was. Were, oke, pakainya were. Berarti di sini were fungsinya sebagai Kata kata kerja. kerja. That's right. Nah, kalau sekarang udah bisa dikatakan kalimat ya. Jadi ini nanti konteksnya lampau. Anggaplah teman-teman mau bilang, Bro Diki ganteng, tapi dulu. Sekarang makin ganteng. Bro Diki were handsome. Handsome ya. Diki was handsome. Pakainya were atau was kalau Bro Diki? Was. Oke, Bro Diki pakainya was. Alright, teman-teman, misalnya teman-teman mau bilang, kamu nakal, tapi dulu. You were. You were naughty. Oke, you were naughty. That's right. Nah, boleh ya. Untuk kalimat negatif tinggal ditambahkan not aja. Dia perempuan tidak jujur kemarin, berarti
She was wasn't honest. Oke, she wasn't honest. Nice. Anggaplah teman-teman mau bilang, mereka tidak di sini tadi malam. They weren't Here. here. Oke, they weren't here last night. Anggaplah teman-teman mau bilang, dia perempuan tidak belajar hari ini. She wasn't study today. Oke, dalam kalimat tadi teman-teman, dia perempuan tidak belajar. Apakah ada kata kerja? Ada. Ada. Kata kerjanya mana? Ada. Karena dia ada kata kerja, kita pakai rumus verbal atau nominal. Oh iya, Pak. Ada bule naik ojek, ke gocek. Nah, Fokus ke nominal tadi. teman-teman hati-hati ya, perhatikan dulu. Untuk kalimat interrogatifnya tinggal dibalik, was word-nya dulu, kemudian subjek baru apa. Apakah dia perempuan cantik dulunya? Was Beautiful. Oke, was she beautiful? Apakah kamu kaya dulunya? Were you Oke, were you rich? Apakah dia laki-laki di rumahmu tadi pagi? was Was she your house? was In your house. in your house. your Oke, house. was he in your house? Nah, kurang lebih seperti itu aja teman-teman untuk penggunaan kalimat lampaunya. Gimana? Mudah bukan? Sedikit. Oke, berarti anggaplah teman-teman mau bilang, ketika saya masih di SMA, ketika saya masih di bangku SMA, berarti gimana tuh? When I was senior high school. Nah, when I was in senior high school, saya mengambil uang temanku. I Mengambil bahasa Inggrisnya. take Bentuk form dua dari take. Take I it. take Took. Oke, berarti saya mengambil uang temanku. I took my friend's Funds money. Oke, I took my friend's money. Ketika saya masih di bangku SMA, saya mengambil uang temanku. Berarti? when I was in senior high school, I took my friend's money. I took My friend money. Nah, kurang lebih seperti itu aja. Oke, teman-teman nanti silakan dipraktekkan berbicara tentang topik ini. Topiknya kita akan bahas tentang ketika teman-teman masih seorang pelajar, tipe siswa seperti apa, alasannya kenapa, apa prestasinya, apa hal terburuk teman-teman pernah lakukan, kalau bisa memutarbalikkan waktu, apa yang teman-teman pengen ubah, walaupun itu hal yang tidak mungkin ya. Karena satu-satunya hamba Allah yang tidak akan kembali ialah waktu. Jangan sia-siakan waktumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman silakan masuk ke breakout room. We will be talking about this topic. Have a nice practice guys and see you. Bye-bye. Jangan ditendang ke itu lagi keluar. Enggak, saya ketendang saya keluarin Oke, kemarin ya. Okay. Well, guys, welcome back to the main session. So, as you see me for the second time, it's gonna be the sign of the end of the session for today. Kalau teman-teman ngeliat saya untuk kedua kalinya di main session, berarti ini pertanda penghujung buat sesi kita hari ini. Dan tadi teman-teman untuk seputar topiknya seru-seru ya, oke. Ternyata ada beberapa yang pintar, terus ada katanya nyesal gitu ya, nggak belajar bahasa Inggris. Ya. Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Nggak tahu siapa ya. Kenapa lihat Nggak ada. Ada katanya nyesal nggak belajar bahasa Inggris. Ada, tapi nggak di sini orangnya. Ada. Apa ya sih? Oke, yang penting teman-teman jangan sampai ada penyesalan kedua. Cukuplah kita di masa sekolah kemarin main-main ya. Sekarang waktunya kita serius. Kadang pengen serius tapi dimainin. Wah, itu sakit banget. Iya. Tok. Mau diseriusin. Mau diseriusin. Oke, teman-teman itu untuk topik hari ini yang udah kita bahas bareng-bareng. That was a really fun topic to talk about. Untuk topik besok nggak kalah menarik, teman-teman siapkan. Besok kita akan bahas tentang traveling.
Untuk topik besok ada beberapa pertanyaan teman-teman perlu siapkan. Yang pertama, ketika teman-teman pilih satu negara yang teman-teman pengen banget untuk kunjungi. Alasannya kenapa pengen ngunjungin negara tersebut? Apa hal unik yang teman-teman ketahui tentang negara tersebut? Kalau bisa ke sana, apa yang teman-teman pengen lakukan? Apa negaranya? Kenapa? Ceritakan hal unik dari negara tersebut dan apa yang teman-teman pengen lakukan kalau bisa ke sana. Oke, kita ketemu lagi besok. Kita sudahi untuk hari ini. Thank you so much for today's participation. Mikrofon dinyalakan. Saya bilang speaking partner. Teman-teman bilang we are the best partner. The last I say speaking partner. We are the best partner. See you guys again tomorrow. Thank you, bro. See you Thank you so tomorrow. much. Guys. Thank you all Thank you, bro. for sharing. Thank Thank you, you. Anggi. Thank you. Sis Vivi. Bro, Thank bro, you. sorry, Thank you. mau tanya dong. Thank you for teach Thank you. us. Udah thank you. Mau nanya itu. Oh iya, siapa yang mau nanya? Baru mau jawab. Lagi dong. Iya, Yes, kenapa yes. sih Bro Eva? Besok mesti negara ya, nggak mesti Indonesia aja gitu. Boleh kalau ke Indonesia kan negara juga ya, teman-teman. Oh bukan, maksudnya tadi nangkapnya itu nangkapnya itu kan di luar Indonesia gitu. Tapi Indonesia nggak apa-apa ya. Gak apa-apa, iya. Karena negara itu Indonesia juga termasuk negara berdaulat bukan. ya, walaupun rakyatnya belum makmur. Ya dan ngerti maksudnya Wah. yang di provinsi gitu, kota Oh, yang boleh, ada di boleh, Indonesia boleh. gitu bro maksudnya. Boleh, Indonesia juga Oke, boleh. sip. Boleh. Bye bye, thank you. Bye-bye guys. Bye. Nice. See you tomorrow. Guys. Bye. Thank you, bro. Thank you. Yeah. Thank you, Bro Al. Thank you. Thank you, Bro Al. Ya, Bro Gani. Thank you, Ya. bro. Udah. Sis Pipi. Ya, udah boleh keluar semua teman-teman? Atau nunggu Udah diusir? mau. Keluarin aja. Diusir. Oh, saya usir Di-kick ya. aja. Di-kick. Hush.